Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pujian syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk dapat hadir dalam kajian kita bersama Ustaz Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga serta sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan kita berlangsung untuk lebih melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang segera dapat diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Kemudian setelah pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini, dan untuk melihat rekamannya dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan tema kita pada hari ini adalah apa yang tertulis di Al-Quran bukanlah angan-angan belaka. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi ini kepada Dr. Ahmad Kurnia. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, petunjuk Al-Qur'annya yang dari Allah langsung ilmunya, tidak ada putus-putusnya. Kita mengkaji kalimat Al-Quran, insya Allah tidak ada putus-putusnya. Kita berusaha membersihkan aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan Al-Quran. Ya, insya Allah akan tercapailah impian kita bahwa semua yang dititipkan Allah ini, ya, dengan petunjuk Al-Quran dan contoh Rasulullahnya akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, hari ini judulnya adalah apa yang tertulis di Al-Quran bukanlah angan-angan belaka. Saya pernah ngasih kajian, ya, saya bilang Al-Quran itu di surat 31 ayat 27 tidak bisa dilukiskan oleh 8 lautan. Ada yang nyeletuk, itu kan kata kiasan aja. Kata kiasan bagaimana? Yang di Al-Quran itu adalah dalam bentuk, ya, perumpamaan yang bisa diterjemahkan dan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semuanya akan nyata kalau seandainya kita mau menyiapkan waktu untuk merenungnya. Semuanya akan nyata bahwa kekuatan Al-Quran itu menjadi suatu kehebatan yang luar biasa, ya, yang memang pada waktu ditawarkan amanatnya itu tidak ada satupun yang sanggup menerimanya. Ya, surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72. Padahal katanya penciptaan langit dan bumi ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. A'antum asad dualkun amis sama banaha. Surat 79 ayat 27. Tidakkah kamu tahu bahwa penciptaan alam ini lebih hebat daripada penciptaan kamu? Jadi alam ini luasnya kita nggak tahu batasannya. Ya, manusia sombong mau menerima
amanat ini. Ya, surat 33 ayat 72. Sungguh manusia itu sangat apa? Bodoh dan zolim. Ya. Nah, ini bukan kata kiasan, kata kenyataan. Ya, alam aja nggak sanggup. Ya. Nah, itu seharusnya kita olah lagi. Mungkin mereka nggak sanggup, berarti ada suatu kekuatan yang maha luar biasa dari Al-Quran ini. Yang seharusnya saya manusia udah mau menerima, harus mengeksplor menjadi suatu yang luar biasa. Bukan biasa di luar, luar biasa. Caranya bagaimana? Mulai itu pikiran kita mulai menerawang dengan kalimat Al-Quran. Dengan kita berusaha mau menerawang dengan kalimat Al-Quran, maka Allah bilang apa? Summa inna alaina bayanahu. Ya, surat berapa, Don? 75 ayat 19. Nanti aku yang akan menerangkan. Ya, nanti aku yang akan menuntun wa ma yu'min billahi radhiqal wallahu bikulli syai'in alim. Surat 10 ayat 9, surat 64 ayat 11, surat 29 ayat 69. Ya. Nah, ini kan kita yang nggak pernah melihat, kita nggak pernah mencoba, kita nggak pernah ini, jadi menganggap bahwa Al-Quran itu jangan-jangan hanya omong-omong kosong, angan-angan belaka. Oh enggak, ini nyata semua. Nyata hukumannya di dunia, nyata hukumannya nanti di akhirat. Nyata rahmatnya Allah di dunia, nyata nanti rahmatnya Allah di akhirat. Nyata surga itu akan ada di dunia, nanti juga nyata surga itu akan di akhirat. Nyata neraka ini ada di dunia, nyata nanti neraka ini ada di akhirat. Nah, supaya kita semuanya serba yakin, ya, tentu kita harus apa? Harus berusaha membersihkan hati kita dengan Al-Quran. Sehingga pada waktu kita berhadapan dengan Allah nyata nih. Nyatanya bagaimana? Allah dijelaskan surah berapa, Don? Surah 20 ayat 112, baca, Don. 20-12. Surat Taha ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Sadaqallahul azim. Surah 4 ayat 40. Surat An-Nisa ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebentar sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Sadaqallah. Surat 69 ayat 19-20. Waktu menerima dengan tangan kanannya seluruh catatan amal. Oh, saya yakin memang. Baca, Don. Surat Al-Aqah ayat 19 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Barakallahu fiik. Sedangkan orang yang masuk neraka, waktu mau disidang, dia yakin masuk neraka. Kenapa? Allah udah bilang di surat 75 ayat berapa tahun? 24, 25. Surat Al-Qiyamah ayat 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Sadaqallah. Jangankan yakin di situ. Ya, pada waktu sakratul maut udah dilihatin neraka nih. Ya, surat 79 ayat 34. Surat An-Naziat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila malapetaka besar dari hari kiamat telah datang. Sadaqallahu azim. Terus lanjut 35 36-nya. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Sadaqallahu azim. Ya, pada waktu neraka sakratul maut itu diperlihatkan pada waktu sakratul maut neraka. Akibatnya apa? Ruhnya ini takut. Nggak mau keluar dari badan. Surat 8 ayat 50 baca dong.
Surah Al-Anfal ayat 58 50. 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Sadaqallahul adzim. Ya, banyak lagi ayatnya. Ya, ya. Sedangkan orang orang yang mukmin apa? Surah 16 ayat 32. Surat Yakin An-Nahl dia. Surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi udah ini bukan angan-angan nih. Bahasa nyata, ya. Buku Al-Quran sudah sangat sempurna. Penuh rahmat, penuh nikmat, penuh karunia, penuh kemuliaan, semua ada di Al-Quran. Nyata semua nanti. Dibuat dalam bentuk perumpamaan atau istilahnya mustasabihat. Dengan sedikit berpikir akan menghasilkan hikmah yang luar biasa. Umumnya bisa dicari di seluruh alam, ya, beserta isinya di perputaran malam dan siang, bertiupnya angin dan seterusnya. Jadi kalau kita berjalan nih kita lihat, ya, jangan sampai kita berjalan ini nggak ada sesuatu yang istimewa sehingga terlepaskan begitu aja. Enggak. Makanya Allah bilang di surah 12 ayat 105, baca Don. Surah Yusuf ayat 112. 105. 105. 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui. Namun mereka berpaling darinya. Sadaqallahul azim. Ya. Kita jalan-jalan ini kita nggak bisa mengambil pelajaran, banyak waktu terbuang kan. Ya, padahal Al-Quran itu ilmunya semua. Ada di Al-Quran yang menyelesaikannya. Ya, sangat ringkas. Mengajak manusia berakal untuk sedikit berpikir akan menghasilkan gelombang rahmat yang luar biasa. Menghasilkan gelombang resonansi yang luar biasa. Semua gelombang tersebut bisa dipelajari dan dijadikan alunan musik. Ya, ada musik terkenal yaitu August Ras. Ya, dia apa? Nggak sekolah, nggak apa. Ya, dia bisa belajar dari musik dari apa alam ini. Bisa diterjemahkan dalam bentuk gitar, dalam bentuk piano, dan bentuk segala macam. Wah, jadi dia jadi pemusik terkenal di umur 10 tahun. Untuk ilmu pengetahuan, untuk ahli sejarah atau sastra, hebat semua. Ya, mempelajari dari awal akan menjadikan manusia super istimewa. Hanya dalam waktu ringkas. Kita nggak super super kan? Jangankan apa super istimewa aja enggak. Karena dididik secara akal yang terbatas. Ilmunya tidak bisa dilukiskan dengan lautan lautan. Amatan ilmunya tidak yang sanggup untuk menjalankannya kecuali manusia sanggup yang sudah berjanji untuk menjalankan semuanya karena Allah. Masihkah mencari ilmu yang lain buatan manusia? Ya, ilmu yang penuh dengan dugaan dan kebohongan, ilmu yang penuh dengan kebatilan, ilmu yang penuh dengan kesesatan. Surah 10 ayat 32, baca Don. Surat Yunus ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Sadaqallahul azim. Setelah kebenaran adalah kebatilan. 22 ayat 62. Surah Al-Hajj ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Sadaqallahul azim. Ya, ilmu yang terbatas jangka waktu. Ya, kita bahasa PDBS 2 tahun sekali udah dirubah. Ya, selalu diganti dengan prinsip yang semakin mahal dan tidak berguna. Ya, kayak saya ngikutin,
ini semakin sumir semua nih, semakin gak jelas semua nih. Ya, ilmu yang menguras seluruh hasil bumi dan memiskinkan rakyat. Marilah sekali lagi menggali perumpamaan Al-Quran, sehingga akan diikuti oleh generasi selanjutnya. Menjadi jalinan silaturahim, memanjangkan umur yang serba terbatas. Ya, terus ini kita lihat, waktu kita melihat, ya, kita berkeluarga, paling hanya sekedar menyemprotkan sperma aja, sel telurnya udah tersedia. Ya, semuanya terjadi. Perkembangan ini, buminya juga udah terjadi. Ya, melalui teori Big Bang teori yang dipopulerkan oleh Stephen Hawking atau siapapun. Ya, tapi dia hanya plagiat dari Al-Quran. Emangnya Stephen Hawking tahu nih waktu terbentuknya bumi ini? Emang tahu, Don? Enggak. Bagaimana dia melihat jutaan tahun? Kecuali ada buku petunjuk yang sangat istimewa kan? Ya, kan? Oh, kita ngikutin aja nih. Kenapa? Kita nggak pernah lihat Al-Quran, nggak tahu. Teori itu ada nggak di Al-Quran? Ada semuanya. Jalan nih, saya dibohongin sama Stephen Hawking, dibohongin sama Einstein. Ya, karena kita nggak pernah mau. Ya, jadi seluruh yang ada di Al-Quran, entah itu pahala, entah itu ancaman, entah itu semuanya pasti nyata. Bukan angan-angan. Cuman nyatanya itu dengan perjalanan waktu kita akan melihat. Ya, setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya. Ya, sesungguhnya apapun yang dijanjikan padamu pasti datang. Dan kamu pasti tidak mampu menolaknya. Ya, apapun yang kesenangan di dunia ini, kata kata Al-Quran, itu adalah kesenangan hidup di dunia yang sementara. Ya, mutlak nggak? Mutlak. Kita udah cari capek-capek nih semuanya. Rumah mewah, ini mewah, ya, beli jet super mahal, emasnya ditumpuk-tumpuk. Emangnya kita bisa rasain? Nah, enggak. Makanya makan cuma satu piring, ya. Terus sudah gitu pakaiannya cuma satu. Jadi kan istimewa? Enggak, ya. Jadi yang istimewa apa, Don? Sebaik-baik dari semua itu adalah bertakwa. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Ya, terus ya, ini kita lihat. Karena kehidupan dunia itu adalah fata morgana. Semuanya akan ditinggalkan. Sama seperti kita melihat air di padang pasir, padahal nggak ada air. Ya, kita sama nyelup ke laut, padahal dibilang laut itu penuh indah, penuh segala macam, tapi gelap semua. Ya, hanya dengan Al-Quran ini kita bisa melihat sangat jelas. Ya, sangat jelas semuanya. Jadi sayang kalau seandainya kita tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Terus, ini kita lihat, ya, sampai dibuat imitasi, ya. Oh, pakai emas begini banyak, dibilang kayak enggak, ternyata emasnya masih imitasi. Kita dibilang pintar, oh enggak pintar, itu hanya imitasi. Kita dibilang berakal, dapat gelar profesor doktor, oh enggak, kata Al-Quran, enggak, itu bukan orang berakal. Yang disebut berakal apa, Dok? Yang filosofinya semua Al-Quran. Yang bukan filosofinya Al-Quran apa, Dok? Lebih rendah daripada binatang. Dan paling hina di hadapan Allah. Ya, dan itu udah jelaskan. Apa saja kekayaan jabatan keturunan yang diberikan padamu itu hanya senang hidup dunia. Kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan permainan. Kehidupan dunia itu hanya untuk menguji kita, ya, menguji manusia siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Ya, kalau kita gagal diuji ini semua, ya udah bahaya. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Elvia, tolong diinin dong, ditutup.
Kalau tolong ditutup, ya. Ini kita lihat emas nih, emas segini banyak. Berlian apa mau berlian segede apa misalnya? Segede segede meja dah, segede ini. Itu hanya perhiasan aja. Emangnya mau bawa berlian segede meja itu misalnya? Kalau nggak dirampok, dibunuh orang, buat apa? Ya, bayangkan. Kita tinggalin emas segini banyak di rumah. Oh, pasti kita pergi nggak tenang. Apakah itu yang harus kita ini kan? Ya, kita perjuangkan. Atau kita sebaliknya. Semua yang dititipkan Allah yang bakal hilang ini, ya kita pakai untuk mencari pahala akhirat. Surat 28 ayat 77. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah padamu. Jangan lupakan duniamu, berbuat baiklah pada orang, sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, terus. Ini kita lihat, kita belikan mobil termewah nih. Ya, pajaknya itu setengah mampus. Ya, pajaknya luar biasa. Saya lihat tuh mobilnya apa, Rafli Ahmad tuh ya, dia beli apa Lamborghini. Itu pajaknya setahunnya hampir setengah M. Mendingan setengah M-nya kita apa kita sumbangin. Kalau untuk disumbangin nggak mau. Ya, terus sudah gitu harganya setelah 2 tahun berubah jadi setengahnya. Misalnya kita beli Lamborghini 20 miliar atau 100 miliar, jadi 50 miliar. Pertanyaannya dalam 3 tahun itu mau nggak kita sedekah sebanyak 50 miliar? Sebanyak harganya yang hilang dari mobil itu. Nggak mau. Ya, kenapa? Karena disitulah diuji. Ini ujian ini kita nanti nggak lulus. Padahal apa? Di situ dibilang, semuanya ini jadi beban di dunia, beban amanat pajak, ya misalnya anak dipakai mobil seperti ini yang mewah, anaknya jadi amburadul, yang sombong segala macam. Belum nanti di dunianya nih, di akhiratnya surah 20 ayat 100, 101. Itu semua jadi bahan bakar api neraka. Ya, semuanya jadi bahan bakar api neraka. Ya, kita ngelihat ini suatu soalnya Allah mewah. Enggak. Bahaya ini. Ya, terus. Ingat, anak pun, harta, ilmu pengetahuan, tubuh sendiri, semuanya bisa berkonspirasi untuk masukin kita ke neraka. Kita udah siapin nggak? Oh itu kan nggak nyata. Ini nggak ini segala macam. Apa yang nggak nyata? Kita lihat aja di dunia. Ya, ilmu pengetahuan yang kita umpetin. Oh, ya, oh takut jadi saingan segala macam. Ah, udah. Saya kalau cuman seperti itu, saya lihat males gue guru sama guru yang seperti ini, ilmunya cuma sampai situ aja. Ya, kenapa? Ya ilmunya sampai di situ, makanya dia takut untuk ngasih ilmunya. Ya, selalu menjaga apa? Jaga image segala macam. Ya, dimarahin ini. Ini nggak benar semua. Ya, nah, jadi sekali lagi, ya, apa yang kita lihat, kita kumpulkan, ya, itu akan menjadi untuk anaknya menjadi suatu kehidupan yang sempit. Namanya istilahnya sindrom anak manja, ya, akibat dimanjakan, ya, sindrom anak manja. Dan itu bukan angan nyata semua. Kehidupannya sempit, kehidupannya digiring ke arah kematian, ada akibat manja, dia nggak bisa megang keuangan, apa pergaulan bebas, terus apa pakai narkoba segala macem. Ya, kan, ya pasti kami timpakan semuanya ini kalau nggak menjalankan kalimat Al-Quran, yaitu siksa di dunia sebelum siksa di akhirat. Dan harta dan ini semua adalah untuk bahan bakar api neraka kita. Ya, surat apa 3 ayat 10 harta dan anak. Kelihatannya nggak nyata, tapi nyata nanti.
Anaknya di dunia aja Pak, kita nggak didik secara takwa segala macam, ya akan menjadi apa, beban. Nanti begitu kita udah tua, ya paling ini ditaruh di panti jompo nanti kita, nggak ditengok-tengok. Ya Allah, apakah begitu? Ya, terus apalagi kalau mencarinya itu dengan cara yang batil, ya cara batil apa, nyogok sana nyogok sini, sikat sana sikat sini, ya padahal yang dibutuhkan itu cuman apa, makan satu piring, pakai baju cuman satu, misalnya kita beli mobil juga semewah apapun satu. Apalagi saya lihat tuh Sultan Hasanah Bolkiah, mobilnya aja dari mobil-mobil mahal tuh ada mungkin sekitar berapa ribuan. Ngapain? Dia nggak sadar nih bahwa semuanya itu nanti akan jadi bahan bakar api neraka. Ya, kalau ditanya, emangnya, maaf sekali lagi, ya Sultan Brunei itu sekaya apapun, ya emangnya kalau seandainya dia, Rasulullah ini dulu waktu menaklukkan Romawi sama Persia, nggak kaya, kaya, ya tapi nggak mau, ya sampai Umar aja menangis melihat Rasulullah ini pas waktu dia tidur, dilihat bangun itu badannya itu keceplok semua tuh sama apa, tikernya. Nangis. Sampai dia terucap, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Umar? Saya sedih lihat Anda, padahal Romawi dan Persia di bawah kekuasaan Anda, tapi Anda, ya untuk dapat terpana dengan dunia, Anda berusaha hindarkan itu. Sedangkan apa, Kisro segala macam pemimpin-pemimpin Romawi semua itu hidup bermewah-mewah. Rasulullah, apakah dia umatnya Rasulullah? Nanti dulu, ya Abdurrahman bin Auf saking takutnya dia berusaha menjadikan miskin, nggak bisa, ya manusia itu memang serakah, lebih serakah daripada serigala lapar. Dua serigala lapar yang menghampiri seekor kambing tidak lebih berbahaya baginya daripada ambisi seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Terus, ya dibangga-banggain, ya padahal pertanyaannya, bisakah menolong kita nanti di akhirat? Yang menolong kita di akhirat ini apa, ya kami memiliki lebih banyak harta dan anak, ternyata nggak bisa nolong kita di akhirat. Yang bisa nolong kita apa? Orang-orang yang beriman, ya orang-orang beriman, anak yang beriman, harta yang dipakai untuk di jalan, oh, semuanya akan jadi pahala, ya makanya dibilang di sini, yaitu surat As-Surara, yaitu pada hari ketika harta dan anak tidak ada gunanya. Kapankah itu nggak ada gunanya? Apabila kita udah pikir, apabila kita lagi sakratul maut, ya nggak ada gunanya semua. Bahkan menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Seorang ayah tidak berdosa karena anaknya tidak kuliah di universitas hebat. Tapi seorang ayah akan berdosa jika tidak mengajarkan anaknya untuk sholat dan membiarkannya membuka aurat. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat 66 ayat 6. Kalau keluarga hendaklah juga menjaga anggota keluarganya dari berbagai maksiat. Sifat suami yang baik adalah bertanggung jawab pada anggota keluarganya, karena ia akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Terus, kita lihat semua kepalsuan, ya, semua yang diperoleh di dunia ini, pertanyaan, akankah bisa mencegah kematian dari tenggelamnya atau kecelakaan pesawat? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ngapain? Bisa menunda kematian menjadi lebih lama, 1 detik atau 1 menit? Nggak bisa. Ya, karena apa? Itu udah ketetapan Allah yang nggak bisa dimajuin, nggak bisa mundurin. Surat 7 ayat 34. Ya, datanglah sakratul maut, wajahat sakratul maut tabil haqi zalika ma kunta minhu tahid. Ya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Ya, surat 69 ayat 27 30. Wahai kiranya kematian yang menyudahi segala sesuatu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, dan seterusnya.
hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Oleh karena itu, kalau kita udah tahu itu semua, semua yang kita peroleh, jadi bahan bakar api neraka, jadi segala macam, kita persiapkan itu untuk menuju jalan Allah. Kita harus patuhi surah 42, 47. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung. Tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Ya, makanya kita mulailah belajar Al-Quran. Penyelesaiannya sederhana, yaitu yang berlebih itu sumbangkan. Mereka bertanya, apa yang harus saya sedekahkan ya Rasulullah? Sumbangkan harta yang berlebih. Supaya apa? Supaya terjadi simbiosis mutualisme. Ya, surah 43 ayat 32. Ya, Allah menjadikan satu yang berlebih, satu tidak berlebih supaya bisa saling memanfaatkan. Dan itu untuk dirimu sendiri. Surah 17 ayat 7. In asantum asantum yang fusikum in asantum falah. Apakah ini tidak nyata-nyata? Orang udah dibuktikan kok sama Abdurrahman bin Auf malah tambah kaya. Ya, terus hati-hati. Ya, kita nganggap dunia ini mewah segala macam. Hati-hati, semuanya itu nanti kebalikannya. Ya, yang mewah ini nanti terhina nanti di neraka. Ya, makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 212, baca dah. Ayat 212. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 212. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Sadaqallahul azim. Nanti apa? Orang-orang yang hidupnya mewah ini nanti ngemis sama penduduk surga nanti. Yang kawannya dulu dihinakan di dunia. Ya, makanya Allah bilang di surat 38 ayat 62, baca deh. Kok saya orang penduduk neraka bilang, kok saya nggak ngeliat orang saya hinakan dulu waktu selama di dunia ya? Baca Surah dong. Sad ayat 62. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia? Kami anggap sebagai orang-orang yang jahat atau hina. 63-nya lanjut tuh. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan. Ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka? Sungguh yang demikian benar-benar terjadi, yaitu pertengkaran di antara penghuni neraka. Sadaqallah. Ya. Ngemis lagi sama orang penduduk surga. Surat 7 ayat 50, baca dong. Surah Al-Araf ayat 50. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para penghuni neraka menyeru pada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Sadaqallahul-azim. Ya, jadi kehidupannya terbalik. Ya, apakah itu yang harus kita ini nanti dulu keadaannya mereka di neraka itu. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan. Ya, penderitaan yang luar biasa. Yaitu apa penderitaannya? Mereka menangis sampai keluar darah. Ya, dan bahkan dibilang di hadis, saking dia nangisnya semua penduduk neraka itu. Seandainya kapal ini ada berjalan di situ, itu bisa dilayari. Ya, apakah kita ini nggak nyata? Nyata nanti. Sebelum nyata, makanya persiapkan supaya kita baik. Ya, kematian nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kenapa? Udah diprogram surat 6 ayat 2. Ya, nah, sudah diprogram kapan matinya segala macam udah diprogram. Apa matinya karena kecelakaan, apa karena terbunuh, apa lagi jalan, apa di apa lagi berbuat maksiat segala itu udah ada semua. Ya,
Jadi itu nggak bisa dicegah. Kepikiran nggak nih? Ya pada waktu ada tsunami di Anyer, orang mau senang-senang tuh ke sana. Nggak taunya apa? Mati kena tsunami. Kalau dia tahu nggak mau dia ke sana. Ya, terus ini kita lihat, ya kita berusaha nih. Berusaha untuk mencari rezeki segala macam ya, rezeki itu ditentukan sama Allah ya, karena Allah tahu bagaimana tempat distribusinya, bagaimana tempat yang nyimpannya itu, yang menggerakkan hatinya Allah ya. Bahkan kata Allah, yang kamu tidak pikirkan sekalipun dengan akal kamu, aku telah tanggung rezekinya, karena udah dihitung sempurna. Surah 41 ayat 10. Kalau masih ada yang kelaparan segala macam, orang yang di sekitarnya nih, pemerintah yang ada di negara itulah, termasuk pejabatnya segala macam yang ada di situ ya. Nah, jadi kalau kita lihat itu tanggung jawabnya banyak sekali ya. Terus karena kita lihat masalah musibah ini sesuai kesanggupan nggak? Sesuai ya. Kita saksi misalnya kanker payudara, kanker, semuanya bisa diselesaikan ya, asal kita yang tahu ini, kita misalnya melalui di medsos, kita apa populerkan itu, terus kita datang pasiennya ke kita, jangan berbelit-belit, jangan mahal ya, semuanya akan tercapai itu sesuai kesanggupannya. Al-Baqarah 286, surah 7 ayat 42, surah 23 ayat 62 ya. Nah, apalagi kalau seandainya sesuai kesanggupannya, pertanyaannya, mendingan duitnya ini disedekahin dalam keadaan menderita seperti ini, ditanggung sama BPJS ya. Ah, misalnya saya hitung-hitung, saya misalnya operasi habis 100 juta, pakai BPJS tuh bisa. Matinya juga sama ya. Mendingan duitnya 100 juta saya sedekahkan aja dah. Untuk operasinya pakai BPJS aja dah. Kan hasilnya sama ya. Atau yang gak usah terlalu mahal, kelas VIP segala macam lah ya. Kalau kita udah seperti itu sepakat, nggak ada yang menderita sekarang. Semuanya serba sedekah, berinfak segala macam, ya Allah. Ya terus, ya ini mencari pasangan hidup juga udah dikode di Lauhul Mahfuz. Cuman bisa nggak dari pasangan hidup ini untuk menjadi kesenangan kita, rasa tentram kita, ya terus udah gitu, ya dipakai semuanya menuju jalan Allah. Yang menciptakan anak perempuan, anak laki-laki udah ditentukan sama Allah. Emangnya ada yang bisa misalkan, oh ini kromosom X sama Y, oh Y aja yang berfungsi sehingga jadi laki-laki, oh kromosom X aja yang berfungsi sehingga menjadi wanita. Emangnya bisa? Jangan-jangan kita pisah-pisahin anaknya jadi cacat. Udahlah, yang resmi-resmi aja lah. Ya, terus ya, jadi semua yang diberikan Allah. Jangan bergembira dulu. Ya, karena itu adalah amanat. Orang beriman itu surah 23 ayat 557, 57 dikasih anak, dikasih harta, dikasih apa panca indera, semuanya harus menjawab dengan hati-hati nih. Karena surat 8 ayat 27 itu adalah amanat. Jadi jangan disalahkan amanat itu ya, dipakai untuk jalur yang di luar jalur Allah. Pakailah itu semua untuk tabungan kita menuju jalurnya Allah nih, sebagai tabungan nih. Wahai orang beriman, bertakwa pada Allah, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena kita lagi direkam. Ya, per detik, per menit kita lagi direkam dengan panca indera kita sendiri.
yang nanti bersaksi di depan Allah. Makanya Allah bilang apa di surat 17 ayat 36, baca enggak? Don, Evi, Surat 17:36. Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurhani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Sadaqallahul adzim. Jadi hati-hati kita. Kita ada yang rekam, kita ada yang mencatat. Surat 50 ayat 17. Kiri kananmu ada malaikat. Baca dulu. Surah Surah Qaf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Sadaqallahul adzim. Apakah ini nggak nyata? Memang kalau dengan kehidupan dunia kita lihat kita nggak nyata. Ya, tapi itu nyata. Kita lagi direkam. Makanya Allah bilang, yang kamu lihat itu karena yang kamu pikirkan itu hanya yang terlihat. Makna dari yang terlihat itu Anda nggak tahu. Kita lagi direkam. Makanya Allah bilang surat 30 ayat 7, baca dulu. Surah Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Sadaqallahul adzim. Dia nggak tahu lagi direkam kan, sehingga lalai. Ya, makanya mulailah kalau kita mau tahu itu yaitu dengan Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Ya, semua yang diharikan dunia adalah palsu semua. Ya, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu anak, semuanya palsu semua. Kehidupan dunia hanya senda gurau. Yang di sisi Allah lebih baik daripada orang-orang yang berbakti. Itu baik bagi orang-orang yang berbakti. Ya, karena apa? Dari yang dikasih di dunia ini untuk menguji kita, kita beriman apa enggak? Ya, kesenangan dunia itu akan hilang dari sini. Kenikmatan akhirat itu adalah kebahagiaan abadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan yang dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat ya warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Terus ya hati-hati. Sekarang kita tinggal pilih ya apa yang dititipkan dunia ini tidak dipakai menuju jalan surga. Yang mencari para akhirat sudah 28 ayat 77. Ya, yang tadi sudah disebutkan juga itu semuanya akan jadi bahan bakar api neraka. Kalau kita tahu itu semua, mulailah kita membersihkan diri kita dengan kalimat Al-Quran supaya kita selamat. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan, menyucikan jiwa itu. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Terus, ya, untuk mengetahui semua itu, ya, hanya dengan Al-Quran. Ilmu akal ini nggak nyampe, ya, ya, yang angan-angan itu nggak nyampe, kecuali dengan keterangan Al-Quran. Kenapa? Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu ala himmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah yang mengetahui rahasia langit dan di bumi. Ilmunya Allah yang ya udah tercatat di Lauhul Mahfuz, udah tertulis sebelum bumi ini dibentuk, sebelum manusia ini dibentuk sebagai standar. Ya, siapakah yang lebih jolim? Seandainya itu ilmunya dari Allah, kamu hinakan, kamu bully ilmunya Allah, ya, kamu nggak jadikan nomor satu, jadi jangan salah nanti, ya. Kalau kita nggak sama nih rencana kita sama rencana Allah, bahaya kita. Bisa jadi kamu memuji sesuatu, padahal ia amat baik bagimu.
Bisa jadi kamu menyukai sesuatu. Badan ia amat buruk bagi. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi bagaimana jika rencana kita ya tidak sama dengan rencananya Allah? Supaya sama itu kita harus pakai standar Al-Quran. Gak ada jalan lain. Bayangkan Al-Quran itu ilmu yang ditulis 8 lautan aja tidak mampu. Buku sekecil itu atau 2 lautan tidak mampu, ya. Dan ilmunya Allah itu tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Itu akan dijaga sampai dunia ini kiamat. Allah sendiri akan menjaganya. Sesungguhnya kami lah menurunkan Al-Quran. Pasti kami pula yang memeliharanya. Terus, ya, ilmunya ada di alam ini. Ya, Asia ayat 3 sampai 6. Pada langit dan bumi, pada penciptaan dirimu, pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan, ya, kemudian perkisaran angin, semuanya itu kalimat Al-Quran, ya, dan itu nyata kalau seandainya itu dijalankan, ya, nyata sama sekali. Terus, ya, kita Al-Quran itu sudah dicontohkan sama Rasulullah. Selalu kehidupannya dibersihkan dengan kalimat Al-Quran. Ya, dari mulai umur 4 tahun dicucikan dengan kalimat Al-Quran. Dibersihkan hatinya. Ya, apalagi waktu udah turun Al-Quran, udah semuanya. Mulai apa? Malaikat Jibril. Ya, dibersihkan hatinya di umur 4 tahun. Umur 10 tahun, umur 40 tahun, pada waktu Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj. Berapa kali itu? Kita apa? Lebih dari itu. Setiap hari. Ya, kenapa? Al-Qurannya udah komplit. Bisa setiap hari gitu. Terus, ya, harusnya seorang mukmin ini membersihkan hatinya, ya, setiap hari. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Masuklah ke dalam surga. Allah berfirman, inilah saat orang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Manfaat dari seluruh dibersihkan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang agung. Terus, ini kita lihat. Dilatih, mulailah kita latih di segala lini. Misalnya, maaf sekali lagi, Putri Arya yang buta hanya dilatih dengan Al-Quran, hebat. Ronaldo yang miskin dilatih dengan Al-Quran, penghasilnya hebat. Ya, dari tester aja, menguji masakan aja, dari lidah aja, hebat. Gajinya bisa 1 tahunnya berapa triliun. Ya, mulailah pakai Al-Quran semuanya. Ya, terus. Ya, kita lihat, angka antara kaya dan miskin semua sama, semuanya bakal mati. Ya, makanan antara warteg sama makanan yang super mewah di hotel mewah sama, yang nyerapin Allah. Antara tidur yang di hotel sama tidur tukang beca sama, sama-sama tidur. Ya, jadi apa yang harus kita banggakan? Mati dikubur juga sama. Ada yang pengusaha kaya matinya dikuburnya, emasnya masuk ke situ, disediain minumannya, disediain kursinya, apa gunanya? Karena mereka nggak tahu. Yang harus dipersiapkan bukan itu, amal ibadahnya. Mobilnya sampai masuk biar bisa rohnya jalan nanti. Motornya masuk. Kalau kita lihat tuh di YouTube, nggak ada gunanya. Ya, terus. Ya, jadi kehidupannya apa? Jangan kita mau digoda dengan kehidupan dunia. Jadikanlah dunia itu adalah kita untuk tambah beriman. Semua yang dititipin Allah ini supaya tambah beriman. Ya, sehingga apa? Kita terbebas dari fitnah. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan
padamu sedangkan kamu mengetahui bahwa hartamu dan anakmu adalah cobaan. Sesungguhnya sisi Allah adalah pahala yang besar. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan Furqan. Kalau itu kita latih sehari-hari akan berlaku hukum bandul. Ya, udah ada lagi di Al-Quran hukum bandul. Ya, semuanya ada jadi. Kalau kita pintar apa menghubung-hubungkan, terus ya mereka saling melihat nanti antara penduduk surga dan neraka. Ya, pada hari ketika kami bertanya pada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, apakah ada tambahan? Sedangkan surga didekatkan pada orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Aduh, kalau kita dilihat, kita lagi di minumnya aja, bukannya apa air darah manana, yang satu minumnya anggur segala macam. Duh, sedihnya kita. Ya, di antara penduduk surga dan neraka itu ada tabir. Ya, jadi cuma ditulis sama tabir kita bisa saling melihat. Ya, sesungguhnya pada demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab akhirat. Hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Hanya dipisahkan oleh tabir. Duh, kita nggak takut nih. Ya, terus. Ya, kita di neraka dilihat tersiksa. Yuk kata orang penduduk surga, yuk kita lihat yuk kawan kita yang dulu di dunia itu apa nggak beriman. Oh, kita lagi atau dilihat apa? Lagi disiksa macam-macam. Ya. Nah, mengeluarkan dan menarik napasnya aja dengan merintih karena sakit dengan siksaannya. Ya, pakaiannya itu adalah pakaian cairan aspal. Ditutupi wajahnya itu oleh api neraka. Ya. Diikat dengan belenggu. Waduh, ngeri banget nih. Mereka tidur dari api neraka. Di atas mereka ada selimut api neraka. Tikar tidur api neraka. Ya, terus. Ya, jadi minta gelap saat itu di neraka itu gelap sama sekali. Ya, nah jadi dia pengen minta nih cahaya dari penduduk surga. Pada hari itu orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata pada orang yang beriman, tunggu kami ingin mengambil cahayamu. Ya, karena saking gelapnya. Kepada mereka dikatakan kembalilah kamu ke belakang, carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu mereka dia pasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat, di luarnya ada ajab. Ya, terus ingat, ya. Jadi kita mempunyai akal kita yang sempit. Kalau dibandingkan bumi ini, kita cuma sebesar apa? Jadi mulailah kita berfilosofi dengan Al-Quran. Filosofi yang 8 lautan. Filosofi yang amanatnya takut diterima alam ini. Pada alam ini lebih hebat. Ya, seharusnya kita mulailah belajar menjadi suatu cerita nyata dengan Al-Quran. Terus, ya, mereka mempunyai akal untuk mengutamakannya. Ya, kalau kita udah tahu Al-Quran itu, mulailah kita mulai dengan filosofi Al-Quran sehingga kita sebagai orang yang mempunyai akal sehat. Akal sehat itu adalah akal yang selalu ditujukan kepada Allah, yang selalu dengan filosofi Al-Quran. Itulah yang disebut akal sehat. Ya. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang turunkan Tuhan kepadamu kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Hanya orang yang berakal aja yang bisa melihat alam ini semua dengan kalimat Al-Quran. Kemudian dia menjalankannya. Itulah orang yang mempunyai akal sehat. Itulah orang yang diberi petunjuk surat 39 ayat 18. Terus, ya, jangan ditunda-tunda. Ya, kita punya waktu terbatas. Ya, kita semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai, berpaling dari akhirat. Sementara dia hidupnya mendustakan kalimat Al-Quran. Ya, nggak sadar
makin jauh dia dari kebenaran Al-Quran. Hati-hati, waktu kita nggak tahu kapan besok akan milik kita apa bukan. Ya, Surat 31 ayat 34. Apakah kamu tahu besok itu milik kamu? Apakah kamu tahu kamu mati di mana? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau nggak ada yang tahu, jangan menunda-nunda. Terus, ya, terus kita memperbaiki diri. Kapankah belum tibakah waktunya untuk kamu memperbaiki diri? Apakah kamu mau tunda-tunda juga? Ya, sungguh hari kiamat itu pasti akan datang. Allah merahasiakannya agar semua orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Surah 20, 15, 16. Janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, oleh orang yang mengikuti keinginannya, yang menyebabkan kita binasa. Terus, hmm, rindulah memburu bekal isi Al-Quran, limpahan rahmat, limpahan syafaat, limpahan karunia, semuanya ada di Al-Quran. Tidakkah kita rindu untuk memburunya? Tidakkah kita rindu untuk mengertinya? Tidakkah kita rindu untuk menjalankannya? Tidakkah kita rindu untuk menerangkannya? Tidakkah kita rindu untuk berkumpul bersama di hari kemenangan di hadapan Allah? Tidakkah kita rindu untuk disambut Rasulullah sebagai segala saudara yang dirindukannya juga? Apalagi untuk memulainya. Ingat waktu terus berjalan. Hari berakhir tidak tahu kapan dan di mana akan terjadi. Marilah mempersiapkan secepat mungkin. Supaya selamat dunia dan akhirat. Supaya banyak yang menolong kita nanti di hari yang menentukan di hadapan Allah. Ya Allah, mantapkanlah tujuan ke sana. Janganlah engkau alihkan walaupun gelombang cobaan yang akan menurut. Tuntunlah seluruh panca indah ini dengan tuntunan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya itu PR-nya belum ada ya, Dok? Ada, udah saya kasih, Oh, belum dikeluarin ya? udah dikasih. Judulnya ada tuh. Judulnya apa, Dok? Taruh saya lihat dulu. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada saya nanya dok, Boleh. kalau ini kan judulnya apa yang tertulis di Al-Quran bukan omong angan-angan belaka. Justru kebalikannya dalam fakta berbagai umat dari zaman dulu sampai sekarang menganggap Al-Quran ini kan gak sempurna berbagai macam. Dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikri wa inna lahafizun. Sungguh Allah yang menjaga dan memelihara Al-Quran sebagai para penghafid dan segala sesuatu. Yang saya ingin stressing ini kontra di dalam judul ini. Di surat Al-Hijr saya baca itu orang-orang kafir, orang munafik atau walau karena muslim. Justru dia ingin menginginkan hidup dunia dulu, di akhirat dia mengeluh berangan-angan kembali ke dunia ingin jadi muslim. Nah, bagaimana model-model di ayat Al-Quran ini termasuk ingin bersedekah di surat Sajadah juga inamukinun ingin menjadi orang yakin setelah diperlihatkan dalam kajian. Itu kan menunjukkan janganlah menganggap Al-Quran sebagai angan-angan. Tapi faktanya Al-Quran sudah membocorkan banyak manusia yang nggak yakin dengan data informasi yang disampaikan Al-Quran. Kira-kira bagaimana nih dok? Bukan hanya orang-orang yang dianggap berpengetahuan tentang agama, tapi yang non yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah sekarang kalau kita nggak yakin itu, kita lihat jadwal orang-orang yang dahulu. Makanya Allah bilang di surat 24 ayat 34. Kan udah ada contoh-contoh orang yang terdahulu. Baca dah. Surat An-Nur ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim.
Orang-orang yang terdahulu kan itu orang-orang udah bentuk nyata dihukum sama Allah, ya kan? Setuju nggak? Nah, ya udah nyata nih. Jangan kita ngulangin lagi nih. Kalau kita ngulangin lagi, Allah udah bilang nih, apalagi mau nantang nih. Surat 50, surat 10 ayat 51 sampai 52, 53. Surah Yunus ayat 50. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari. Manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang? Padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Itu kan udah ini lagi, suatu teguran yang super ini. Lu minta ini apa nggak takut? Mau minta yang mana? Begitu udah datang, udah repot udah. Oke, dari dulu ya kita nggak jadikan suatu pelajaran. Sekarang juga kita menantang, kita lihat ya kita lihat di sekitar kita, yaitu orang yang menantang Al-Quran. Makanya Allah bilang, ma'asoba min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu'an katsira. Surah 42 ayat 30. Musibah itu terjadi karena ulah kamu sendiri. Sekarang kita bisa lihat di misteri YouTube. Orang yang berusaha menjauhkan Al-Quran. Mau di mana? Di Amerika yang katanya maju. Itu ada yang istilahnya apa? Negeri zombie. Philadelphia. Ya, maju, tapi negaranya negara dijulukin Philadelphia itu negeri zombie. Ya, kenapa? Mempopulerkan narkoba, mempopulerkan seks bebas, ya, mempopulerkan untuk jauh dari Al-Quran. Ya, nah sekarang kita lihat di dunia kedokteran, ya, orang bilang nih surat 17 ayat 32, baca dah. Jangan kau dekati zina, baca dong. Surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sadaqallahu a'lam. Nah sekarang kita lihat, ya, akibat kita seks bebas segala macam apa? Penyakit kelamin merajalela. Yang tadinya, maaf, maaf sekali lagi, waktu saya di Irian, sampai ada pemuka-pemuka Irian bilang, suatu saat Irian ini akan punah. Kenapa? Kenapa di sana? Pelacuran merajalela. HIV banyak. HIV-nya tinggi, Dok. Ya, ya, bayangin. Bagaimana caranya nyelesain? Gampang sih. Jauhin dari itu dah. Tutup tuh tempat-tempat prostitusi. Tutup itu barbar semua. Udah. Sekarang tinggal Anda pilih mau yang mana. Mau disiksa di dunia atau mau disiksa selamat dunia dan akhirat. Saya bilang. Malu dong saya bilang. Maaf sekali lagi. Irian ini katanya negara kaya. Semuanya tidur di emas. Tapi masih mengharapkan duit-duit dari neraka. Duit prostitusi, duit dari apa, bir, segala macam. Maaf sekali lagi. Seharusnya diolah dong. Saya bilang. Sampai anggota DPR pusing. Kok dokter ngomong gitu? Ya iya itu yang benar. Cara yang paling gampang dan paling murah saya bilang. Terserah Anda mau ngikutin, terserah. Anda kan punya akal saya bilang. Untuk menilainya. Ya, Anda nggak mau ngikutin, terserah. Kalaupun aja jangan disalahkan lagi nanti. Yang tadi surat 10 ayat 50 sampai 52. Ya kan? Ini bukan angan-angan, berita nyata. Ya,
nyata dan sangat jelas. Ya, hati-hati jadi. Ya, hati-hati. Kira-kira jelas ya. Nah, coba bayangkan kalau kita bisa lihat di film-film, ya, dengan terjadi ini Bu Nur Hayati ada. Bu Nur Hayati ada apa enggak? Dia lihat di Amerika, ya. Di Amerika itu anak-anak remaja itu sampai jadi media untuk diperjualbelikan melalui medsos ini sebagai seks bebas. Coba bayangkan, kalau seandainya kita tinggal di sana, kita punya anak cantik, nggak takut nih anak kita diculik untuk jadi pemuas nafsu? Hah? Iya dong. Entah itu laki-lakinya, ya, untuk jadi anak laki-laki, untuk jadi apa, pemuas kaum gay. Entah itu wanitanya, untuk pemuas apa, lesbi atau apa, untuk laki-laki. Nggak takut kita. Takut lah. Ya, apalagi maaf sekali lagi, dulu mau menciptakan apa? Tempat pelacuran di apartemen-apartemen. Matilah. Ya, itu kalau seandainya apa? Anak kita diculik, ditaruh di situ, mati kita. Ya, makanya Allah bilang di surat 8 ayat 25. Ingat, hukuman Allah itu bukan berlakuannya untuk kafir, orang muslim pun ikut kena. Ya, surat 8 ayat 25 baca Don. Surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Sadaqallahul azim. Nah, hati-hati. Ya, ini kalau saya cerita nih nggak ada habis-habisnya. Justru kita campur adukan begitu. Kita sebagai penasehat. Cara bijaksana, surat 29 ayat 46, atau dengan cara hikmah, 16 ayat 125. Ya, supaya apa mereka? Surat 6 ayat 69, surat 6 ayat 70. Supaya mereka bertakwa. Supaya mereka terhindar dari api neraka. Masalah dia mau ngikut atau nggak ikut, terserah. Ya, kita ini tugasnya menasihatin. Surat 28 ayat 56 baca deh. Rasulullah dinasihatin. Engkau ya Rasulullah yang nasihatin. Petunjuk itu aku. Surah Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Sadaqallahul azim. Udah jelas. Kalau kita di dalam nasihatin itu kita apa? Ikut ini hati kita untuk ini, enggak usah. Bahkan Allah bilang, tinggalin aja kalau orang nggak mau. Surah 43 ayat 89 baca deh. Surah Az-Zukhruf ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah salam, Goodbye. selamat tinggal. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Sadaqallahu azim. Nah, tinggalkan aja kalau dia nggak mau. Surat 53 ayat 29. Emang kadar ibunya mereka seperti itu. Surat An-Najm ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tinggalkanlah hai Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Sadaqallah. Lanjut. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu telah lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Udah jelas kan? Jadi semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan Al-Quran. Gampang kok. Kalau kita udah terbiasa. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada dok. Maaf kalau ini saya maaf lanjut dikit dok. Karena dokter menjelaskan tadi kasus-kasus sosial dalam hati. Saya ingat makosid syariah
Itu dalam Al-Quran ada memakai memotret Quran itu ada 3 pokok, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, syariah ini bagaimana hukum-hukum yang ada di Quran, kalau kita paham dokter udah paham Quran, tentu bisa menjadi syariah hukum. Justru peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti undang perkawinan dan selainnya, itu kan melarang LGBT, ada pihak yang ingin mengembangkan hukum-hukum begitu. Nah, kira-kira bagaimana nih dok? Itu kan bertentangan sekali dengan apa judul topik kita juga. Itu bukan angan-angan melarang-larang LGBT segala macam, mau melakukan zina. Itu kan makosid syariah hukum. Kita nih lemah nih dok. Begitu juga di ekonomi, kadang-kadang diutak-atik demi kepentingan investor, tapi akhirnya membuat kesengsaraan secara umum, mudarat bagi negara dan bangsa. Kira-kira bagaimana dok tentang hukumnya nih syariah? Bukan Jadi, hanya omong kosong itu. jadi gini ya, kan tadi udah dibilang surah 42 ayat 30. Musibah itu terjadi karena ulah kita. Ya, Allah udah bilang nih, jangan memilih pemimpin, surat 28 ayat 4, yang tukang ngadu domba. Baca, Surah Al-Qasas ayat 64. Auzubillah. surah 4. Surah Al-Qasas ayat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh dia Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallahul azim. Surah 28 ayat 41, pemimpin yang bawa ke neraka. Surat Al-Qasas ayat 41. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka. Dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Sadaqallahul azim. Pemimpin yang tukang penipu. Surat 6 ayat 123. Surat Al-An'am ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka tidak hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Pemimpin yang membawa kehancuran. Hukuman. Surat 17 ayat 16. Al-Isra ayat 16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami diperintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di atas dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Sadaqallah. Sekarang pertanyaannya, waktu pemilihan kemarin yang kita pilih siapa? Anis. Enggak berhasil lah katakan. Ya, enggak berhasil ya udah. Kita siap-siapannya aja. Umat Islam persiapkan aja. Tunjukkan apabila udah seperti itu bahwa umat Islam itu hebat. Ya kan? Citranya juga nggak ada. Puasa hanya untuk apa? Lapar haus saja. Nggak untuk tujuan takwa. Sholat hanya sekedar apa tunduk apa ruku sujud nggak mencegah keji dan mungkar. Ayo dong mulai umat Islam sesuai dengan Rasulullah, yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, surah 33 ayat 21. Kalau kita udah sepakat seperti itu, kita mencontoh gaya Rasulullah, akan timbul rahmat bagi seluruh alam. Rahmat untuk bangsa Indonesia ini. Ya, jangan hanya diomong aja. Udah dibilang kok. Kita ini di levelnya sekarang, maaf, umat Islam itu hanya di lips aja, di bibir aja. Ya, hanya di bibir. Mengerti juga enggak, apalagi mau menjalankan. Ya, dong, kita semua berlomba-lomba. Itu dijelaskan di Al-Quran kok. Di zaman Rasulullah dijelaskan. Surah 49 ayat 14. Baca dong. Surat Al-Hujarat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Orang-orang Arab Baduy berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk kepada Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahu. Terus kita umat Islam hanya di bibir aja cuma bangga. Surah 49 ayat 17 baca. Surat Al-Hujarat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Sadaqallahul azim. Ya, hanya di mulut dan merasa berjasa, tapi isinya nggak ada. Ya kan? Bagaimana mau rahmat turun dari Allah? Ya kan? Udahlah, kalau kita kondisinya seperti itu, tunjukkan bahwa semuanya bisa diselesaikan sama umat Islam. Ayo dong, sama-sama dong. Ayo dong. Jangan kita di bibir aja, jangan merasa bangga aja. Ya, orang kan udah dihitung-hitung. Dari puasa aja, orang-orang ini ya, saya waktu itu baca baca apa makalah atau baca cerita ya orang yang puasanya cuman di posisi hari-hari tertentu aja ya dari agama lain dia bisa bikin negaranya makmur ya terus orang itu bertanya kok bangsa kok orang Islam kok nggak bisa bikin negaranya jadi makmur ya puasanya udah ada 1 bulan puasanya udah ada Senin Kamis puasanya udah ada apa puasa Yaumil Bid kok nggak bisa jadi makmur di mana nih umat Islam masih ada yang kelaparan, masih ada yang ini. Di mana umat Islam? Hah? Iya dong. Kalau saya ditegur begitu, saya malu. Saya. Itu umat lain loh. Umat Hindu apa umat mana tuh? Ada suatu daerah yang ternyata makmur. Ya, jadi kita jangan ngomong aja lah. Ya, kan ini bentuk nyata semuanya, bukan angan-angan. Al-Quran itu nyata. Al-haqqu mirobika. Fala takunanna minal mumtarin. Qala wal haqqu wal haqqu aqulu. Surat 38 ayat 84. Yang tadi surat Al-Baqarah 147, surat 3 ayat 60. Nyata. Oleh karena itu nggak boleh ragu. Yang gak nyata apa? Kita umat muslim sendiri merasa bangga, hanya cuma di bibir aja. Ayo dong. Di sini, ini maaf sekali lagi, yang ikut di sini ada 44 atau 47 tadi, itu sarjana semua. Ayo dong kita Wabah bikin. omdo dok. Wabah omdo kali dok. Ya, mulailah kita. Ya, kalau kita Islam ini mau berjaya, kalau enggak ya udah. Yang penting saya udah nyampein. Ya, ayo dong. Ya, sama-sama kita mulai. Sehingga jadi istimewa Islam ini. Nggak ada yang bilang, ah, lu buktinya Islam aja sama Om Doa aja lu. Kalau umat lain bilang begitu, mati kita. Ya, buktinya penemunya siapa? Fingerprint ini. Penemu bikin human embryologi Profesor Ketmore, orang ini. Untung dia sadar akhirnya dia masuk Islam. Ya, umat Islam sendiri mana? Penemu otopagi Yoshitsuru Yosumi itu orang Jepang. Masuk Tanaman Islam. bertasbih ya dok. Tanaman bertasbih, Profesor apa William Brown masuk Islam. Kita mana? Hah? Ya, makanya Islam itu akan bersemi. Ya, Islam itu akan bangkit kembali kalau kita menjalankan Al-Quran. Orang-orang dulu, ya, pada waktu turun Al-Quran separuh-separuh, orang kafir ini bertanya, umat Muslim kasarnya begitulah. Kok lu dengan turunnya ayat ini kok kamu jadi beriman sih?
Apa sih istimewanya? Surah 9 ayat 124 baca dah. 9:124. Surah At-Taubah ayat 124. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Sadaqallahul azim. Kita dikasih dari buku satu tompluk tuh. Ya, gembira nggak untuk baca Al-Quran? Rindu nggak untuk mengeksplor Al-Quran? Berarti pertanyaannya, Islam ini lebih mundur daripada zaman dahulu atau lebih maju? Memang tidak. Mundur. Hah? Mundur lah. Harusnya maju. Harusnya maju. Jadi kalau lebih mundur daripada zaman dahulu, kira-kira kita super sombong nggak daripada dulu? Sombong. Super, bukan sombong lagi, super. Setuju nggak? Ada yang mau protes? Statement saya, Sombong gaya baru ya dong. super sombong. Sombong. Udah ada Al-Quran di saku, udah bisa dimrotolin kapan aja, udah siap semuanya untuk bisa nerangin. Kok nggak bisa gitu? Sampai dulu Rasulullah aja dibilang ya, waktu zaman dulu Rasulullah ada, kok lu bisa 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 ini sih koslet sih? Kan Rasulullah ada di situ. Al-Qurannya ada di situ. Surat 3 ayat 101 baca dah. Surah Ali Imran ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sadaqallahul-azim. Nah, sekarang kita nggak ada Rasulullah nih. Contohnya udah ada. Al-Quran udah ada di saku kita. Al-Qurannya udah komplit semua. Saya kan bertanya, kok nggak ada ini ya? Contoh-contohnya udah ada tadi, surat 24 ayat 34. Hukuman-hukumannya udah ada semuanya. Kok kita nggak sadar juga nih? Makanya Allah bilang, kalau seperti itu semua, ya nggak akan aku bukakan pintu surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat 7 ayat 40. Baca dah dong. Surah Al-A'raf ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sadaqallahul azim. Kalau kita lihat dari statement ini, maaf sekali lagi. Kira-kira kita tahu posisinya di mana nggak? Neraka jahanam. Nah, menetap nggak? Umpi hawalidun. Menetap nggak? Menetap. Rasulullah akan ngasih syafaat nggak? Nanti dulu. Ya, orang kita nggak pernah ngikutin gaya Rasulullah. Orang kita nggak mau memperbaiki diri. Apa betul Rasulullah akan ngasih syafaat sama kita nantinya? Enggak. Ya, hati-hati. Hati-hati sekali lagi. Mulailah kita filosofinya ikutin gaya Rasulullah. Kan kita mau disayang Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha. Surat 3 ayat 31 baca. Kamu katanya mau disayang sama Allah. Kalau kamu mau disayang Allah, ikuti gayanya aku, kata Rasulullah. Ikuti apa yang aku contohkan. Surah Surat 3 ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang pertanyaannya, ngikutin Rasul ini sepotong-sepotong, atau kita mau berusaha semampu kita, atau mau yang mana?
Yang maaf sekali, ntar saya omongin marah lagi. Yang kita ikuti jenggotnya aja lah sama pakaian ini. Yang ngikutnya milih-milih dok. Nah, nggak mau ngikutin sesuatu yang super istimewa. Bagaimana Rasulullah ini menggoncang dunia? Bagaimana Rasulullah ini menggoncang saat itu orang-orang yang kaya, orang-orang pintar, ngikut sama Rasulullah. Itu yang harus kita cari. Maaf, sekali lagi bukan jenggotnya. Oke lah, itu hanya sedikit aja lah. Ya, ini yang kita harus ekspor lagi. Ya, itu yang harus. Kemampuan untuk ini mengeksplor Al-Quran aja enggak seistimewa Rasulullah. Udah meminta masuk surga. Kasarnya begitulah, sorry. Yang belum bisa berusaha terus, berusaha terus, berusaha terus. Karena dari Rasul saya inilah yang akan yang akan diperhitungkan sama Allah. Ya, semampu kita. Udah dijelaskan. Surah 64 ayat 16. Ya, bertakwalah kamu semampu kamu. Perbaikilah terus tiap hari. Udah dijalanin gitu? Pertanyaan saya, udah dijalanin begitu? Boro-boro. Makanya dalam setiap segala sesuatu itu bikin kriteria kita ada di mana nih sekarang ini. Apa yang saya harus perbuat nih untuk besok sebagai bukti bahwa saya sudah memperbaiki diri. Catatannya nih yang direkamnya ini udah memperbaiki diri. Catatan di malaikat kiri kanannya surat 50 ayat 17 sudah memperbaiki diri. Catatan yang direkam oleh seluruh panca indera kita udah terbukti memperbaiki diri. Mana? Katanya. Mana? Kalau enggak, kita enggak takut. Ya kalau enggak takut ya silakan aja. La ikraha fid din. Makanya judulnya besok tuh, wahai jiwa yang telah menjalimi dirinya sendiri. Ya, sampai Nabi Adam berdoa, qala rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya, aku telah menjalimi diriku sendiri ya. Kalau seandainya engkau tidak memaafkan aku, engkau tidak memberikan rahmat dan petunjuk padaku, aku orang yang rugi. Surat 7 ayat 23. Ya. Wahai jiwa yang telah menjalimi dirimu sendiri. Surat 39 ayat 53. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Aku akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Ya, walaupun kamu datang dengan dosa setinggi langit dan bumi, selebar langit dan bumi, asal kamu datang dengan ikhlas, memperbaiki diri, aku akan terima tobat kamu. Betapa senangnya kita dikasih garansi sama Allah seperti itu. Kok kita nggak Uber? Ya Allah, ya rugi. Dikasih garansi begitu. Ya, ya silakan aja. Kalau nggak mau, mulailah kita berhitung. Posisi kita di mana? Kapan mulai memperbaiki diri? Kapan terus ditingkatkan? Insya Allah dok, resolusi 25 2025 dok. Insya Allah melulu. Nunggu bulan puasa. Itu dokter. Itu Pak Rwandi itu dokter. Emangnya besok milik Nanti. kamu. Nunggu bulan puasa. Habis bulan puasa lupa. Karena apa? Makanannya udah buka puasa udah gendut, udah kenyang, udah ini. Aduh. Ya Allah, apakah ritme kita hidup seperti itu terus? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Udah dok. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Dok, kalau kita lihat Waalaikumsalam. soal kita itu kan ini dok, interaksi di keluarga, individu gitu ya. Kita kan boleh katakan
apa yang dokter sampaikan seperti ini kita setuju semua dan memang sangat menyokong. Tapi pada saat kita interaksinya pada komunitas itu kan atau eh, internal Islam sama Islam atau di luar Islam itu kan suasana berbeda dok ya. Nah, soalnya hari ini kita lihat apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu semuanya tidak ada satupun makhluk hari ini yang menolak gitu kebenaran. Nah, cuma penolakan itu hanya kebohongan-kebohongan gitu kan. Nah, mungkin persoalan kita ini mungkin menurut saya harus dimulai dari nol lagi seperti Rasulullah melakukan pengkaderan gitu kan. Rasulullah itu kan dulu mengkader yang muda-muda dok ya. Jadi mungkin kalau kita udah lansianya agak susah juga ini. Mungkin ada yang muda dibina terus sampai terbentuk lah gitu kan zamannya di Mekah dan baru setelah itu udah kuat semua baru ke Madinah gitu kan. Hari ini kan kita juga salah menerjemahkan apa yang dikatakan Al-Quran itu kan. Itu Al-Baqarah 256 itu kan. La ikraha fiddin gitu kan, tidak ada paksaan. Tapi di balik itu sebetulnya kan menyatakan Allah kan sesungguhnya sudah jelas itu ya kebenaran itu ya atas kesesatan itu kan. Artinya itu paksaan sebenarnya gitu kan. Nah, sekarang untuk kita melakukan pemaksaan secara komunitas, pemaksaan secara global, itu kan persyaratannya banyak sekali dok ya. Nah, hari ini umat Islam itu tidak punya itu gitu ya. Adapun contohnya sekarang gitu ya, ada pemimpin kita yang menyatakan dia Islam, tetapi tidak melihatkan tingkah laku sebagai seorang pemimpin Islam. Justru hari ini menurut saya menghambat lajunya umat Islam menerapkan syariah itu kena pemimpin gitu ya, bukan individu gitu kan. Individu umat Islam ini sekarang udah nunggu sifatnya gitu kan, mau bersedekah, mau berinfak, semua sudah siap dia gitu kan. Tapi untuk menyalurkan dan sebagainya itu yang jadi persoalan hari ini. Nah, contoh juga di Mekah gitu ya. Semua menunjukkan contoh-contoh yang tidak melihatkan bahasanya Islam itu unggul gitu ya. Nah, saya butuh waktu lama mungkin dok ya. Kalau perlu ya kita binti dari yang muda-muda gitu, yang kecil-kecil gitu kan. Bukan saya mengatakan Islam itu harus punya anak, punya apa, itu semestinya harus gitu hari ini. Sehingganya ada generasi baru gitu ya. Dan kita tahu hari ini kan banyak sekali ada yang berbau Islam, Densus datang gitu kan. Ada diskusi-diskusi apa yang membuat ke hukum-hukum mengatur kehidupan yang banyak itu kita langsung dicekal dan sebagainya. Ini jadi persoalan kompleks terhadap dakwah itu sendiri. Sehingga ulama sekarang itu dakwahnya ringan-ringan aja dok ya. Nggak ada yang apa di atas podium itu aja diulang-ulang gitu. Sehingga umat ini bingung gitu ya. Nah, kalau Pak Dokter dengan Ahmad Kurnia, Zakir Naik itu saya pikir Ahmad Didat gitu kan. Itu kan punya gaya yang sama. Nah, ini hari ini masuk ke level ilmiah dan semua ini diterima semua dok. Nah, tapi persoalan kita kan di level yang masyarakat umum itu kan dia perlu contoh, perlu bentuk-bentuk komunitas dan sebagainya. Itu yang sulit sekarang Pak Dokter. Kita Bukit Tinggi terasa banget gitu ya. Diintervensi semua pemikiran gitu kan. Masuk pelajaran sebagainya. Itu di level orang edukatif gitu kan. Tapi di masyarakat lebih parah lagi hari ini gitu kan. Kebohongan itu dibuat macam-macam. Nah, termasuk perayaan Natal dan sebagainya. Itu soal Islam itu sama aja gitu ya. Saya tidak ngerti nih hari ini begitu hancurnya dakwah kita hari ini gitu kan. Walaupun jumlah kita banyak tapi rasanya tanggung jawab berat gitu dok. Mungkin itu komentar saya Pak Dokter. Terima kasih. Ya, kan udah dibilang ya, dalam segala hal permasalahan itu kita bisa melihat, belajar dari yang terdahulu untuk menuju masa yang ke depan. Ya, nah kita lihat gaya Rasulullah ya, sangat hebatnya seperti ya. Nah, ini yang seharusnya kita populerkan kembali. Bagaimana bahwa kita ini bisa meyakinkan memang kita harus mengutamakan Allah dan Rasul-Nya seperti kita janji di waktu sholat. Ini wajah tuh
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Kenapa Allah bilang di surat 33 ayat 6, Allah dan Rasulnya itu harus lebih diutamakan dari dirimu sendiri. Ya. Terus surat 33 ayat 36. Kamu tidak pandang beriman sedikit pun sebelum kamu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Coba baca dong, surat 33 ayat 6, surat 33 ayat 36 dong. Surat Al-Ahzab ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Udah Dan stop. Istrinya itu seperti ibu-ibu kita. Surat 33 ayat 36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa menurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sadaqallahul azim. Dari kalimat itu apa yang bisa kita ambil kesimpulan, Aswandi? Dua itu. Sudah ada ketetapan. Halo Aswandi, Evi, siapa aja? Mohon analisanya. Kalau sudah ada Mohon analisanya. ketetapan dari Allah, Doni, sudah ada ketetapan dari Allah dan Laki-laki yang Rasul-Nya. baik-baik untuk perempuan yang baik-baik ya dok itu artinya. Kan yang mukmin dan yang perempuan yang mukmin. jangan seperti itulah. Harus ada yang istimewa menerangkannya. Apalagi sama orang saintis. Ya, bahwa memang kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya. Karena kalimat Al-Quran ini adalah kalimat istimewa. Yang alam ini aja takut untuk menerimanya. Ya, alam yang begitu hebat takut menerimanya. Ya, contohnya apa? Takut. Ya, bayangkan. Dari surat 36 ayat 36, berpasangan itu diciptakan bom nuklir. Berpasangan itu diciptakan listrik. Berpasangan itu diciptakan manusia yang super istimewa. Berpasangan itu dari sekecil apapun menjadi sesuatu yang istimewa, sebesar jahrah pun. Jadi bom atom, jadi bom nuklir. Manusia bagaimana? Ya, manusia yang lebih hebat dari jahrah itu nggak malu nih. Padahal dia sudah diserah tugaskan untuk mengelola alam ini sebagai khilafah. Surah 21 ayat 105. Oleh karena itu, ya, berdasarkan hebat-hebat itu semua yang sudah terbukti di zaman sekarang, memang saya harus utamakan Al-Quran dan Rasulnya. Ya, karena ini bukan angan-angan, nyata. Apakah nyata yang berikutnya? Saya harus ngarahi sehingga saya terbelakang, sehingga saya ditinggalkan sama Rasulullah untuk dapat syafaat. Kalau saya ngeranginya begitu. Ya, makanya layak saya berjanji di waktu sholat. Karena saya dibimbing sama pemimpin pencontoh yang hebat, Rasulullah. Al-Quran yang mahal luar biasa. Yang saya dengan Al-Quran ini tidak iri dengan Nabi yang umurnya 29 ayat 14, 1000 dikurang 50 tahun, 950 tahun. Kenapa? Dengan Al-Quran bisa lebih hebat dari umur itu. Kalau bisa menerangkan seperti ini, baru orang terkagum-kagum. Insya Allah. Banyak kan kena penyakit angan-angan, dok. Ya, Betul ya. makanya analisanya itu harus dilatih. Ya, Rasulullah sendirian. Saya mikir ya, Rasulullah sendirian, hanya bermodal dididik sama Allah ini sebelumnya itu jujur. Ya, menerima Al-Quran aja orang nggak percaya. Walaupun dia jujur sebelumnya. Makanya Allah bilang surat 10 ayat 16. Baca deh. Dulu surah Yunus ayat berapa dok?
16. 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Sadaqallahul adzim. Artinya apa? Rasulullah itu udah jujur dari dulu. Masa begitu saya diturunkan Al-Quran yang semuanya sebuah kebenaran, kok jadi ragu? Bayangin, ya seperti apa nih? Dan dari situ komunitasnya Rasulullah itu dan semuanya itu digoyang semua sama Allah. Rasulullah digoyang. Orang beriman, orang-orang yang saat itu pemimpin-pemimpin digoyang. Sampai terucap apa Don? Kenapa diturunkan ke Rasulullah ya? Kenapa bukan ke saya ya? Sama seperti setan. Surat 43 ayat 31 baca Don. 31. Surat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar atau orang kaya yang berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, Makkah dan Taif? Sadaqallahul adzim. Ya. Jadi dari situ apa yang kita ambil kesimpulan? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Aswandi, Evi, Panario. Jadi Al-Quran itu diturunkan Kepada Rasulullah. siapa aja. Walaupun seperti contoh Rasulullah yang nggak bisa tulis baca. Ya, makanya Allah bilang, apakah kamu merasa iri, merasa dengki? Surah 10 ayat 2 baca. Surah Yunus ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi semua punya hak. Suaranya hilang, Dok. Suaranya nggak ada ya, Dok? Ngelag nih ini, sinyal. Dok, suaranya hilang, Dok. Putra masuknya nggak ada suaranya. Diulangi dok, tadi ketinggalan tuh hak. Semua punya hak maksudnya apa tuh tadi Iya dok? tuh. Iya, sinyalnya Dari, mungkin. dari surat 10 ayat 2 tuh diulangi. Jadi kasarnya begitulah. Kok kita Diulangi dok, maaf dok, hilang suaranya tadi dok. Iya. Dari ayat 10, dari surat 10 ayat 2 tuh Dok hilangnya. Tadi punya hak. 10 ayat 2. 10 ayat 2 itu kenapa kita merasa baca Don? Dulu ayat 2 surat Yunus ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar penyihir. Sadaqallahul adzim. Jadi kesimpulannya apa Don? Rasulullah, maaf sekali lagi, yang nggak bisa tulis baca, diturunkan Al-Quran jadi hebat. Membikin orang iri, dengki, heran. Ya. Nah, jadi siapa yang digoda? Rasulullah sendiri digoda. Bergoncang hatinya. Kamu nggak percaya sama saya? Saya kan jujur. Ya. Orang-orang yang di sekitarnya digoncang lagi. Kok diturunkan Al-Quran sama Rasulullah yang nggak bisa tulis baca? Itu Nggak hak kepada- Allah semua. Nggak kepada para tokoh, orang kaya kan gitu dok semuanya. Iya. Ya. Nah, jadi sekarang maaf sekali lagi, kalau saya diturunkan sama Allah bisa menganalisa gitu. Pasti menggoncang ulama.
Karena ada ustadz ya. Karena tidak Nah, ustadz. Ustaz, nggak tahu nol sorok. Iya. Bukan itu semuanya. Seharusnya dia lebih hebat dari saya. Enggak Pak dok, ada Aswandi harus lebih hebat dari saya. kajiannya Udah gini dok, melihara maaf dok. jenggot. Hah, Iya. itu. Ya. Jadi memang ini semua yang dikasih Allah ini menggoncang semua. Ya. Menggoncang semua bagaimana? Kita dicampur adukan menggoncang. Makanya Allah bilang surat 6 ayat 65. Coba baca dah. Surat Al-An'am ayat 65. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami, agar mereka memahaminya. Sadaqallahu. Ya. Bayangin dicampur adukan. Begitu diciptakan Adam, setan tuh langsung. Gua akan diciptakan dari api. Gua lebih senior dari lo. Oh ya, ya seharusnya kita jangan seperti orang-orang yang dulu tuh, kok diturunkan kepada Rasulullah nggak bisa tulis baca. Kita seharusnya malu sama Rasulullah, nggak bisa tulis baca, kondisinya saat itu nggak ada fasilitas. Sekarang kita ada fasilitas, udah dibimbing secara bikin apa, kepustakaan segala macam, kok nggak hebat-hebat di satu buku nih. Cari kepustakaan sana sini, dulu zaman saya bikin karangan tuh nunggu dulu untuk daftar pustaka 1 bulan kemudian. Ini udah ada di sini, di satu buku. Nggak hebat-hebat juga. Aneh kan? Saya mau stressing dok, yang dokter kalimat tadi dok. Itu kan kalau dia berpikir wahyu, Allah tuh jadi gini, kemuliaan, terus kepintaran semua ada pilihan dari Allah, Nabi dan Rasul. Nah, kita manusia kayak dokter. Kemudian ini kan melalui kemuliaan dengan ilmu, dengan belajar. Nah, persoalan di situ. Kalau kita nggak belajar dengan cari ilmu, ya tentu kita nggak bisa dapat istimewa kepintaran. Karena hak Allah itu kan memilih hambanya yang dipilih. Nah, itulah hak pilihan yang memang Allah pilih. Nah, sekarang kita yang nggak dipilih, bagaimana supaya kita meningkatkan kan dengan belajar yang tadi dokter sampaikan, dengan ilmu. Itulah dok bedanya. Kita boleh ilmu, seperti surat Al-Imran ayat 26, Qulillahumma tu'ti mulka man tasya' dan seterusnya itu, Allah tinggikan, rendahkan. Nah, itu kan bagaimana tuh dok? Jadi yang kalimat dokter tadi, Nabi Rasul kan memang pilihan dok. Kalau kita supaya mulia dengan Rasul, berarti kita harus belajar. Nggak bisa pilihan. Artinya itu bagaimana maknanya di sini? Dulu waktu pertama saya datang ke Lebanon, ya, nolong orang waktu itu korban perang di Lebanon, di Gaza. Ya, kawan-kawan saya satu tim itu orang pada sholat semua. Saya asik tidur aja, aku nggak mau sholat. Malas saya. Ya, semua pada baca Al-Quran tuh. Aku malas saya baca Quran. Ya, saya dibangkitkan aja nih. Sama ustazah yang SMP aja nggak tamat. Sialan, saya bilang. Saya kok nggak bisa seperti dia. Malu banget saya nggak ada Rasulullah. Mulai kita bikin strategi. Jadi sebetulnya semuanya itu punya hak. Kenapa? Al-Quran itu in huwa ila zikru lil alamin. Surat 81 ayat 27. Untuk seluruh alam. Bahkan alam jin dan manusia. Ya, surat 25 ayat 1. Ya. Jadi kita punya hak untuk mendekatkan diri sama Allah, mencontoh Rasulullah. Cuman kitanya yang nggak mau. Kitanya yang nggak mau ngatur strategi. Jangan disalahkan itu semua apa? Oh, karena kita belum dapat hidayah dari Allah. Hidayah itu harus dicari. Ya, makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, aku tidak merubah nikmat kecuali dirimu sendiri untuk merubahnya. Ya, berusaha dong. Orang nggak dibikin istirahat. Kita tuh, maaf sekali lagi ya, saya kasih tahu, saya dulu waktu saya berusaha untuk pintar.
Ya, di sini di dunia kedokteran ya. Ya, saya beli buku nih. Ya, itu tahu sendiri Doni itu. Buku Dapita itu 2 jilid itu tebel-tebel semua. Ya, saya bilang dengan buku ini saya bisa nolong orang, dengan buku ini saya bisa mencari rezeki untuk saya. Bisa menolong orang untuk dapat pahala dari situ, bisa dapat rezeki dari situ. Bagaimana saya udah beli ini, saya ngeluarin duit, misalnya dulu harganya 3 juta atau 5 juta, ya bisa nggak saya baca ini dalam waktu 2 minggu? Apa strategi saya? Udah mulai saya niatin, baca 2 minggu. Ya, keuntungannya saya baca secepat itu. Saya pertama, ya dulu waktu zaman saya itu orang ya bawa buku tebel itu sesuatu yang bangga. Oh saya nggak mau bawa. Bangga saya itu udah ada di bawah di otak. Ya, oke. Ya, itu saya rekam di dalam ini. Bagaimana saya ininya? Oh, saya cari ini segala macam. Waktu itu saya beli buku plastik rekonstruksi surgery itu 8 jilid. Itu harganya 17,5 juta. Tahun 2005 apa 2006. Saya tekadkan, ini duit miliaran untuk saya. Ini pahala miliaran untuk saya. Terutama untuk orang yang nggak mampu. Untuk orang yang mampu, ini duit untuk saya miliaran. Yang saya akan bisa membantu orang banyak dari duit ini. Ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya punya target 3 bulan ya Allah. Saya baca 3 bulan. Apal semua, insya Allah. Ya, kita nggak punya target. Kita nggak punya strategi. Bagaimana hidayahnya mau turun sama Allah? Eh, ya kan? Itu kesalahan kita. Nggak ada strategi, nggak ada yang mau nyampe. Ya. Saya lagi pendidikan, apal tuh. Ya, bilang, oh saya kan ini kerja di Darmais, nggak ada pulang sore, pulang ini. Alasan aja itu. Saya pulang, apalagi habis cari duit, langsung saya di depan komputer, saya ketik semua. Jadi sehari saya targetnya 10 atau 15 lembar tulisan. Bikin. Ya, apalagi saya dulu mau Prof Mulis sampai marah sama saya. Ya, saya suruh ngasih apa? Presentasi di Rumah Sakit Islam. Ingat banget saya kenang terus. Ya, begitu hari hanya makalahnya belum saya bikin, belum sampai sempurna. Wah ngamuk Prof. Wah nggak mau besok saya begini terus nih. Ya, sebelum ada jadwal presentasi saya hitung tuh. Misalnya yang namanya kita apa? Pertemuan ilmiah tahunan atau pertemuan ilmiah pertengahan tahunan. Sebelum acara itu saya udah bikin semua. Jadi begitu ditanya, nih, mau yang mana? Nih judulnya. Mau yang mana? Nih judulnya. Oh, udah saya bikin. Ya kan? Jadi udah terbiasa. Sama waktu saya mulai belajar Al-Quran. Bingung saya. Ini kemana nih? Ini kemana nih? Ah, tenang aja. Insya Allah Allah yang akan nunjukin nih. Udah, ada aja tuh. Ada aja. Ya, ya. Ini kan kita enggak. Niatnya itu untuk ke sana enggak ada. Niatnya untuk bertarung enggak ada. Bagaimana Allah mau kasih hidayah? Eh, ini yang kita kurang. Jadi apa? Hanya di bibir. Hanya bangga dengan Islam. Ya, nggak bisa. Seperti itu. Ya, bikin strateginya. Bikin ini semua. Ya, sehingga apa? Jelas kita. Tujuan kita jelas. Semua jelas. Ya, kurang lebih gitu ya semua ya. Ya dok, makasih dok. Ya, kayak penario nggak ada target. Saya lihat nih cuma bertanya, tapi dari pertanyaan sendiri nggak direnungin untuk suatu penyelesaian.
Saya ngerenungin kok dok dari Ya, dokter tapi aja nih. renungannya belum nyampe, belum sampai ke ujung. Coba belajar renunginya sendiri sampai ke ujung. Ya, memang susah. Ya, sama nih saya ajarin anak didik. Saya bilang sama anak didik, saya ini dulu belajar rekonstruksi, nggak ada yang membimbing saya loh. Saya buku textbook. Anda udah saya terangin, saya harus masuk ke OK juga nemenin. Kok nggak ada ini, saya percaya dirinya. Hah? Sampai saya di luar ditelepon. Dok, ini bagaimana desainnya? Ini begini, lagi operasi suruh ini. Duh, saya bilang, artinya belum menjiwai itu. Ya, makanya harus dijiwain itu semua. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi, ya kita mulai dah untuk sekali lagi menjiwai Al-Quran itu, ya sehingga kita merasa sedih satu hari nggak baca Al-Quran, berapa jam nggak baca Al-Quran. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terbimbing terus oleh Allah. Summa inna alaina bayana. Rindunya kita untuk diterangkan langsung Al-Quran itu oleh Allah. Rindunya kita untuk dibimbing hati kita ini dengan Al-Quran oleh Allah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Indahnya kita untuk ditambah ketakwaannya oleh Allah. Surah 47 ayat 17. Ya. Nah, jadi mulailah kita semua pakai Al-Quran ini. Insya Allah kita renung-renungkan, kita ini kan semua jadi cerita yang menarik. Ya, insya Allah akan menjadi contoh untuk generasi berikutnya. Insya Allah kita akan terus berkonsultasi, bersilaturahim. Misalnya kita sudah lewat dari dunia ini, ada yang terus menghibur kita nanti di akhirat dari ilmu kita yang udah kita sampaikan. Ya, Don, silakan, Don. Ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Kurnia atas kajiannya pada pagi hari ini. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir dapat menambah wawasan pengetahuan kita dalam mentadaburi Al-Quran dan selalu mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama melafazkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Oke dok. kasih Dr. Ahmad Ya. Kurnia. Assalamualaikum. Dokter Waalaikumsalam. Tony, Nah, dokter yang lain, ibu-ibu Bu dan Sri, bapak yang itu lain. Bu Sri, tadi soalnya wahai jiwa yang telah menjalimi dirinya sendiri,